Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Semarang bersama saya Cira Caniago. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. 2 orang tewas dalam kecelakaan mobil dan kereta di perlintasan sebidang di Grobogan. Ratusan kios di Pasar Kutoarjo, Purworejo ludes terbakar. Kematian mahasiswi kedokteran yang melanjutkan studi di Universitas Diponegoro masih meninggalkan tanya, apakah dipicu perundungan atau kelebihan obat pereda nyeri. Dua orang tewas dalam kecelakaan antara mobil dan kereta di perlintasan sebidang Desa Tunggak Grobogan. Sopir mobil tak menyadari ada kereta yang akan melintas sebab tak ada palang pintu di selatan perlintasan itu. Kecelakaan antara mobil dan kereta ini terjadi di perlintasan sebidang Desa Tunggak, Kecamatan Toroh, Grobogan, Sabtu siang. Mobil ringsek setelah tertabrak kereta api 2 Algro Bromo Anggrek di perlintasan yang dijaga swadaya oleh warga. Saat itu mobil hendak melintas dari arah selatan. Mereka tak menyadari ada kereta yang melintas karena palang pintu hanya ada di satu sisi di utara. Mobil sudah masuk ke jalur sementara kereta melaju kencang dari arah Surabaya sehingga tabrakan tak terhindarkan. Mobil terseret sejauh 32 meter. Pengemudi dan penumpangnya tewas di lokasi kejadian. Mereka adalah warga Desa Teguhan, Grobogan bernama Ali dan Heri. Nah itu ditutup itu berarti ada tulisan stop ya madek sama. Ya udah. Harusnya kalau madek kalau siang itu masih berdiri kok. Tapi masih melaju. Kenapa dia proses ini? Itu. Karena sini nggak berfungsi. Terus tak fungsi ke sana saya dekat sini sama itu. Tapi udah disuruh berhenti Pak? Udah berhenti gitu? Sudah Pak. Saya berhenti. Ya Pak, jadi kalau boleh banget, sepuluh ini larinya biasanya 120, jadi 130. Kereta Argo Lawu dari jurusan Jakarta mau ke arah timur, kecepatan kencang. Saat di perlintasan ada KBM Innova dari arah selatan menuju ke utara, terjadi benturan di depan. Akibat benturan itu, kereta mengalami kerusakan pada pipa ABS sehingga tidak bisa melanjutkan perjalanan. Kereta baru bisa melanjutkan perjalanan setelah tertahan selama 2 jam lamanya. Arif Nur melaporkan dari Grobogan. 2 pemuda terlibat perselisihan yang berujung pengeroyokan di Kota Semarang. Diduga saling serang dengan senjata tajam dipicu cinta segitiga. Pengendara sepeda motor ini dikeroyok oleh sejumlah remaja di Jalan Kiai Saleh, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang. Tidak tinggal diam, pria yang dikeroyok kemudian mengeluarkan senjata tajam dan berbalik menyerang kelompok remaja tersebut. Karena tidak terima, pria yang menggunakan sepeda motor kembali datang ke lokasi pengeroyokan dan mengacungkan senjata tajam kepada seseorang yang diduga salah satu dari pengeroyok. Setelah video ini viral di media sosial, polisi datang ke lokasi kejadian untuk menyelidiki kasus tersebut. Dari keterangan saksi, diduga keributan ini dipicu masalah asmara. Kedua belah pihak yang terlibat perkelahian pun saling kenal. Saya cek lagi di CCTV rumah, ternyata masalah asmara pribadi. Itu Mas. Itu orangnya bawa alat? Bawa alat Mas. Dia dari arah Pandanara mengetahui ada tongkrongan ini, dia terbalik tiba-tiba mengancam. Ada yang senjata. Polisi saat ini masih mendalami kasus perselisihan berujung pengeroyokan. Polisi juga menyita sarung senjata tajam untuk dijadikan barang bukti. Mengacungkan parang, kemudian karena yang diacungi ceweknya, maka temannya yang laki itu mengeroyok dengan maksud untuk melerai. Nah, diduga itu saling kenal. Jadi menurut keterangan dari saksi diduga saling mengenal. Untuk upaya selanjutnya? Sementara
kita dalami dulu karena belum ada laporan di tempat kita. Hingga saat ini belum ada pihak yang melapor atas kasus tersebut. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang. Ratusan kios di Pasar Kutoarjo, Purworejo ludes terbakar. Belum diketahui penyebab kebakaran, namun api berasal dari salah satu kios yang berada di lantai 1. Asap hitam dari kebakaran pasar tradisional Kutoarjo, Purworejo terlihat dari kejauhan pada Jumat pagi. Api semakin lama semakin membesar karena terus menjalar ke kios lain. Pedagang di pasar ini panik. Mereka berusaha menyelamatkan diri dan barang dagangannya dari dalam kios. Evakuasi barang dagangan dibantu oleh personel TNI. Pemadam kebakaran mengerahkan mobil untuk memadamkan api. Mereka juga meminta bantuan armada ke Damkar Kebumen karena api belum berhasil dipadamkan. Kita luncurkan 6 kendaraan, ya kita masih minta bantuan dari Kebumen untuk tiga kendaraan, dan insya Allah nanti dari PDAM, dari BPBD akan muncul di sini untuk menjadi support untuk airnya. Belum diketahui penyebab kebakaran, namun menurut saksi mata, api berasal dari salah satu kios yang berada di lantai 1. Jangan lihat dari bawah sini Mas, pertama saya lihat. sudah besar Mas. Sudah, di jam berapa? 7:4 saya sampai sini. Itu sudah membara besar. Hingga Jumat siang api belum sepenuhnya padam. Tim damkar masih melakukan pendinginan untuk memastikan tidak ada lagi titik api yang menyala. Menurut data sementara dari pengelola pasar Kutoarjo, jumlah yang terbakar sebanyak 700 kios. Pedagangnya itu sekitar 700-an. Iya. Masalahnya kan kalau kios ada yang ditempati tapi ada terdaftar tapi tidak ditempati. Jadi belum tahu ditempati lah ya. Belum diketahui total kerugian akibat kebakaran, diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Wahyu Diono melaporkan dari Purworejo. Warga di sejumlah wilayah di Banjarnegeri menderita kekeringan dalam 2 bulan terakhir. Kebutuhan untuk makan dan minum bergantung pada bantuan air bersih dari BPBD Banjarnegara. Kondisi ini sudah jadi pemandangan sehari-hari di Banjarnegara. Seperti di Kecamatan Purwanegara, ratusan jerigen berjejer menanti diisi air bersih. Sudah 2 bulan terakhir, warga bergantung pada bantuan air bersih karena sumber air sudah mengering. Jika bantuan tak datang, warga terpaksa mencari air ke sungai atau membeli ke pedagang air keliling. Itu pun airnya hanya dipakai untuk mencuci dan mandi. Sementara untuk minum dan makan menanti air yang dibawa BPBD Kabupaten Banjarnegara. Setiap sumur kering. Terus untuk mendapatkan air gimana Bu? Mengandalkan dari mana? Ya, mengandalkan dari sungai. Kan sekarang musim kemarau sungainya ya Kotor juga iya, ya? kotor Kering, lah. Terus kadang beli dari itu pencucian motor. Ya minimal harus punya uang lah buat beli. Ribuan liter bantuan air bersih dari BPBD Kabupaten Banjarnegara pun ludes dalam waktu kurang dari sejam. Bantuan air akan diberikan ke daerah-daerah rawan kekeringan dan krisis air bersih. Dan nanti ke depan kita akan membuat jadwal-jadwal rutin. Jadi kepada masyarakat yang sudah merasa kesulitan dengan air bersih, itu bisa melaporkan ke BPBD dan akan kami segera lakukan dropping air bersih. Pada musim kemarau tahun lalu tercatat ada 36 desa alami kekeringan dan 5 desa kekeringan ekstrim. Mayoritas berada di daerah selatan Banjarnegara. Mardianto melaporkan dari Banjarnegara.